Ya kan mana ada sih orang yang pengen pernikahannya sebentar gitu aja. Aku juga pengennya kan lama kan. Apalagi pernikahan itu kan ibadah ya. Dan tujuan aku menikah itu untuk memperbaiki diri dan untuk menjalankan ibadah yang panjang gitu. Tapi Allah kehendak lain, ya mau gimana lagi. Mungkin selain bukti chat-chat itu apa, apakah suami kamu pernah check-in atau mungkin ada beberapa bukti foto-foto mungkin lagi berduaan Kalau gitu? kecurigaannya dari mana Kak? Selain maksudnya chat-chatan sama mantannya gitu. Ada bukti chat-chatannya aja. Tapi kalau untuk check-in segala macam itu kan nggak ada. Karena sebelum memutuskan untuk bercerai, kata-kata cerai, apakah tidak ada usaha untuk memperbaikinya dulu? Karena kan ini kan baru sebulan ya. Ada mencoba untuk memperbaiki, tapi ya aku lihat-lihat ya nggak bisa lah diperbaiki karena ini bukan tentang perselingkuhan, tapi adalah 3 hal yang menurut aku udah fatal banget dan nggak bisa dipertahanin lagi karena aku sama dia juga udah sering kita ngomong kayak ini hubungan mau gimana, mau diperbaiki apa gimana, tapi ya dianya juga nggak bisa diajak ngobrol baik-baik, jadi ya udahlah aku putuskan untuk cerai. Bahannya tuh hari pernikahannya atau berapa? Apa? Yang mulai muncul dugaan perselingkuhan kayak gitu. Itu pernikahan hari keberapa? Karena kita pernikahan baru sebulan ya. Dari setelah aku pulang umroh. Iya. Itu kejadian itu tanggal 4 ya kalau nggak salah. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 pas aku pulang umroh banget. Itu umroh bareng sama suami? Iya, bareng sama suami, bareng sama keluarga juga. Dari situ udah mulai kebongkar? Kalau pas umroh, kebongkar sifat aslinya? Iya. Dari mulai pulang umroh ya? Iya. Karena ini kan pernikahan 1 bulan aja ya, mungkin apakah tidak disayangkan gitu, mengingat kan masih baru banget seumur jagung. Nah, kalau dibilang sayang lah, mana ada sih yang pengen cerai cepet gitu aja ya. Tapi aku rundingin lagi, nggak ada yang bisa dipertahankan lagi. Tapi kalau lihat dari komentar beberapa netizen ya, dengan pernikahan 1 bulan katanya yang settingan lah, yang kawin kontrak lah, mungkin seperti apa untuk menjawabnya? Ya kalau misalkan settingan atau kawin kontrak, mana ada pernikahannya ini? Berkas mana berkasnya? Ini jelas loh, udah terdaftar di KUA gitu. Ya kan, mungkin orang-orang mengiranya settingan karena mungkin sebulan menjalankan hubungan sebulan aja kali ya, jadi mungkin dikira settingan. Jadi sebenarnya bukan tentang perselingkuhan aja, tapi ada ancaman juga, dan dia juga ada nggak taat sama mama. Gak diomongin sama Bang Aca, aku nggak ngomongnya. Oke. Mungkin seperti apa Bang Anca? Ya, kalau Ancamannya? saya lebih bercerita dari awal. Dari Hana ini menghubungi saya. Dari awal mula ini berawal dari mereka ini melakukan ibadah umrah ke Mekah. Berawal dari situ mulailah Hana dengan suaminya ini hubungannya tidak baik. Kenapa? Dan ini jadi alasan nanti salah satunya di perceraian. Sudah jadi. Artinya kalau tadi ini settingan, ini selentingan apa segala macam, di sini sudah jelas. Kita sudah jelaskan semua di sini, nanti berkas yang ke pengadilan termasuk ada kuasa di sini nanti. Ada kuasa kita di sini. Nah, berawal dari umroh itu, saat umroh bersama-sama ada mamahnya, ada Hana di situ, mamahnya ini sakit. Saat mamahnya ini sakit, suaminya ini tidak suka untuk maksudnya Hana merawat mamahnya ini, suaminya tidak suka. Itu asal mulanya. Itu asal mulanya. Sampailah mereka ini dari situ mulai cekcok, hubungan mulai tidak baik segala macam. Siapapun pengen merawat mamahnya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pengen sekali dapat ridho orang tua. Dan itu yang dilakukan Hana. Itu yang dilakukan Hana. Sehingga sepulangnya dari umroh, di bandara dia pergi
pulangnya tidak bareng. Artinya apa? Meninggalkan mereka, meninggalkan Hana dengan keluarganya. Itu kan sangat tidak baik. Menunjukkan bahwa dia ini tidak suka untuk bersama-sama. Menunjukkan adab yang jelek terhadap orang tua dan selaku pemimpin rumah tangga di sini. Dia kepala keluarga. Dia berangkat umroh itu, dia laki-laki, dia membawa keluarga, dia sebagai pilot di pesawat itu. Nah, koda di kapal keluarga itu yang harusnya tanggung jawab dia selaku keluarga, selaku kepala keluarga, pulang bareng segala macam. Itu. Terus alasan salah satunya juga adalah ada dugaan perselingkuhan yang buktinya nanti kita hanya bisa menyampaikan di pengadilan. Dugaan-dugaan ini bukan hanya sembarang dugaan, artinya ada bukti chat, terus kepergok segala macam dengan bentuk yang menurut Hana itu sudah tidak layak sebagai orang yang punya istri. Gitu. Terus yang ketiga, yang keempat, sepulangnya tadi bukan dia memperbaiki, malah suaminya Hana ini meminta kembali mahar pernikahan atau mas kawin pernikahannya beserta seserahan. Itu diminta kembali. Ini menurut kami ini sangat fatal. Karena apa? Undang-undang perkawinan pun bahwa mahar atau mas kawin itu kan wajib, tidak boleh diambil lagi. Secara adab pun itu sangat tidak bermoral dan tidak beradab. Mas kawin diminta kembali itu. Begitu juga hukum agama, haram hukumnya diminta kembali. Bahkan tidak boleh menikmati suami itu, mas kawin itu. Itu udah sepenuhnya hak istri. Itu agama yang mengatur, undang-undang yang mengatur segala macam. Namun itu pun Hana masih pengen memperbaiki. Saat ketemu saya pun menasehati. Karena wajib selaku pengacara, ya saat itu bukan saya menasehati, bukan hanya selaku pengacara, saya menasehati sebagai adik saya sendiri, udahan perbaiki. Ini terlalu prematur untuk melakukan perceraian. Perbaikilah. Itu pun Hana menemuin, bahkan ketemu dengan orang tuanya. Namun apa yang terjadi? Itikat baik dari pihak sana pun tidak ada. Tetap menunjukkan seperti yang disampaikan Hana sebelumnya. Gitu. Sehingga disitulah Hana tekad bulat untuk melakukan perceraian ini. Udah bang, kalau begitu saya udah nggak bisa, saya udah nggak kuat. Sehingga di tanggal 8 kemarin dia tanda tangan puasa dan kita proses perceraian ini berjalan. Gitu. Nasihat-nasihat itu sudah dilakukan untuk memperbaiki, Hana yang perbaiki. Tapi lihat di TikTok, di Instagram dia, di TikTok dia, di media-media, bukan menunjukkan dia itikat baik untuk memperbaiki hubungan keluarganya, tapi membenarkan dirinya sendiri, membela dirinya sendiri. Kan seharusnya, ayolah, kita tidak boleh lagi membahas kesalahan. Kita coba sekarang bahas bagaimana keluarga ini utuh. Bagaimana perkawinan ini menjadi suatu ibadah yang panjang. Kan harusnya begitu. Selaku kepala keluarga, dia kan juga sudah muslim. Harusnya menempatkan dianya ya sebagai seorang imam, pemimpin di dalam keluarga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harusnya itu yang dia pertahankan, bukan malah di TikTok berkuar-kuar bahwa seolah-olah Hana yang salah, Hana yang pengen. Tidak, Hana pernah pengen memperbaiki ketemu orang tua. Alasan inilah sehingga berujung di pengadilan agama. Itu. Berarti sudah didaftarkan atau belum? Kita lagi proses. Karena daftarnya pun online. Kita daftarnya online. Proses pendaftaran online itu kita sudah jalanin itu. Daftarnya ke PA mana Bang? Lagi Bang? Di Bogor. Oh, Bogor ya. Bogor. Kota. Kan ada dua bang, Cibinong. Di kota. Ana mungkin bisa diceritakan mungkin awal mula dulu kenal dengan Randy ya, suaminya, terus akhirnya menikah dan akhirnya terjadi prahara rumah tangga seperti ini, seperti apa jalan ceritanya? Ya awalnya aku sama dia tuh baru kenal 3 minggu lah.
masalah sih, baru kenal 3 minggu diajak nikah, ya aku juga belum tahu sikap asli dia seperti apa. Pas udah nikah baru tahu kejadian, baru tahu lah sikapnya. Kenal di mana kalau boleh tahu? Dan profesinya si Randy ini pengusaha kah apa? Pengusaha, kenalnya itu dari sosial media dari teman juga. Waktu itu sampai akhirnya yakin mau dinikahi sama Randy apa sih? Karena kan baru berapa bulan doang ya. Berapa minggu ya? Karena mungkin salah di akunya juga sih, terlalu gampang percaya sama orang. Ya, aku pikir, aku lihat dia baik, itu sopan awalnya. Tapi kenapa pas udah setelah nikah kenapa berubah gitu. Randy, Hana mungkin nama mantan pacarnya yang selingkuh sama Randy namanya siapa kalau boleh tahu? Aku nggak bisa spill. Tapi sudah Hana mengenal mungkin? Apa? kenal. Hana kenal mungkin? Aku nggak kenal, tapi aku simpan semua buktinya. Nah, nanti bukti itu bakal ada di pengadilan. Terus Hana yang mahar yang diminta itu apa aja oleh Randy minta balik? Semuanya. Apa aja Mas berapa aja kawin. tuh? Iya, mungkin dijawab. Seserahan mas kawin gitu. Total Dan beli baju kayak awal. Jadi gini, dia minta barang-barang yang udah dia kasih diambil lagi. Lagian barang yang dia kasih juga apa sih? Nggak ada juga gitu. Paling cuma baju doang udah gitu, sama minta seserahan doang. total kalau boleh tahu berapa Mahar yang dibawakan waktu itu. Ya, waktu Apa? itu. berapa nominalnya mahar ketika dibawakan waktu itu Randy Berapa menikahnya? ya, nggak besar juga sih. Ratusan. Puluhan juta, ratusan juta? Enggak, puluhan aja. Nggak Alasan dia ratus. meminta balik barangnya apa? Katanya sih buat kenang-kenangan ya, tapi ya logika aja lah. Itu mungkin dia nggak ngerti lah pikiran dia kayak gimana ya. Dari- maharnya dikasih apa waktu itu pas nikah sama Randy Kak? Apa? Maharnya Cincin aja. cincin perhiasan ya. Dari Randy ada permintaan maaf ke tante nggak? Karena kan sebagai ibunya Hana mungkin ada permintaan maaf atau mengembalikan anaknya ke keluarga gitu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Permintaan maaf juga nggak ada. Tapi tante gimana sih ngelihat anaknya ini sekarang, maksudnya baru sebulan gitu, sebagai orang tua pastinya menyayangkan sekali kan? Mungkin gimana tante? Rasanya sebagai orang tua ya kan anak yang menjalani ya, jadi ya dibalikin ke anaknya lagi. Soalnya kalau dibalik sendiri kayaknya udah nggak bagus deh gitu ya. So dari adabnya, dari ini itu ya kayak udah bagus gitu. Dan juga udah setuju kan kalau juga ya kasihan ke anaknya. Sekarang aja udah jatuh jadi anak terus, gimana nantinya kalau terus ya. Mumpung sebelum lanjut gitu ya, udahlah kalau memang ini jadi sampai sini ya nggak apa-apa kalau saya. Ibu mengetahui nggak waktu itu Hana merawat ibu terus istrinya itu suaminya itu marah, ibu mengetahui itu? Iya. Dia Marahnya nggak seperti datang- apa, Bu? Dia nggak datang ke saya. Marahnya seperti apa? Malah sih nggak, cuma ngeliatin mimik muka aja gitu. Mukanya kayak apa? Nggak suka ke saya gitu. Oh ibu kayak nggak Sebelumnya dihormati? Hana udah minta Biasanya kan izin. kalau dia kan jalan, kalau umroh kan nggak sekali 2 kali. Dia kan biasa sama mama saya. Iya. Kok umroh yang sekarang kok dia agak beda gitu, anak nggak pernah nyamperin saya, dan saya kan sakit gitu kan, nggak ada. Saya kalau nanyain ke dianya kayaknya ya gitu aja jawabannya, ada di kamar. Ya karena kan apa Apalagi dilarang ya. ya. Karena kan aku apa kan nggak mau dong kasih tahu ke mamaku, apalagi masalah rumah tangga kan. Kalau kata di Sunda mah pamali ya kalau diomongin lagi ke orang tua. Dan aku juga tahu posisi mamaku sakit, jadi ya menurut aku nggak perlu lah aku cerita lagi ke mama, biar aku aja berdua yang selesaiin. Ya. Tapi memang dibatasi dari awal menikah itu sudah dibatasi larangan tertentu dari suaminya. Nggak ada omongan sih untuk batasi, sikapnya aja. Anda tadi dibilang ada ancaman tuh, ancamannya berupa apa ya, bentuknya apa? Apa kamu pernah sempat mengalami KDRT sendiri selama pernikahan? Kalau KDRT nggak ada sih, tapi ancaman selalu ada aja ancaman yang kayak dia mau jelek-jelekin aku lah, apalah segala macam gitu. Ancaman-ancamannya nggak pantas suami ke istrinya. Apalagi kan statusnya kan masih jadi suami kan, seharusnya sebagai laki-laki jangan kayak begitulah gitu. Kalau dia benar-benar laki-laki ya. Tapi bener lagi.
tante sama tante ada hormatnya gitu nggak sih, atau selama 1 bulan itu malah kayak cuek gitu sama tante, kayak tidak menganggap sih. orang tua? Cuek, kayaknya cueknya ke saya. Sejauh ini permasalahan ini sudah dibawa secara kekeluargaan belum? Udah, anak kan sebelumnya udah ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga saya juga kan ngomongin gitu kan. Nggak taunya pas ketemu itu nggak ada solusi, malah makin itu yang minta mas kawin dibalikin ke situ ya. Pas di situ saya mikir ya udah nggak bagus kalau kayak gitu. Baru segitu gitu ya, kayak kesana nanti banyak yang dikasih, banyak yang diminta lagi. Sebenarnya kalau misalkan mau diminta ya saya juga nggak ngerasa rugi juga sih, ya kalau mau ambil aja gitu. Tapi nggak bagus. Tapi sakit hati aja gitu. Fatal banget Iya. Soalnya nggak seharusnya gitu. Iya. Dan gini ya, jangankan mas kawin, harusnya barang yang udah dikasih itu nggak boleh diminta lagi, apalagi itu istri. Gitu. Dia kan laki-laki. Gitu. Ini sebelah saya ini sering ngasih ke cewek-cewek nggak pernah diminta lagi. Ya maksudnya gimana ya, dia juga seharusnya tahu diri lah, maksudnya dia juga selama ini tinggal di rumah aku, apa pernah aku ungkit-ungkit, apa pernah aku ini kan enggak kan. Ini bagian mas kawin diminta kayak apaan sih itu, dan nominal juga nggak seberapa ya, kalau misalkan mau ambil aja, aku juga nggak ngerasa rugi. Tapi Hana sudah ada komunikasi dengan keluarga suami mungkin dengan Sudah ada ketemu langsung juga. Terus dari pihak keluarga sana gimana mengiyakan untuk kalian bercerai? Nggak ada solusi juga. Jadi kan banyak, jadi gini ya, kan aku ini lagi ya, banyak banget yang ngomong kalau ini settingan, ini apa tuh biar aku naik lagi berita segala macam rupa itu, ini aku perjelas ya, ini bener loh, ini bukti loh. Sorry ya, aku anti settingan dari dulu, nggak pernah aku mau settingan, diajak settingan aja aku nggak pernah mau. Apalagi nikah, aduh nggak deh, settingan nikah gitu kan sama aja menjatuhkan harga diri aku kan sebagai wanita ya. Gitu. Tapi pas selama pernikahan itu nafkah terpenuhi tidak? Nafkah lahir batin terpenuhi nggak ya? Batin mungkin terpenuhi. Batinnya terpenuhi. Tapi nafkah enggak ya? Tegas ya enggak atau ya? 50-50 lah. Hana mungkin maksudnya gimana? Sebulan? Per Ya bulan mungkin ada yang Hana minta berapa per bulan gitu. Nggak ada. bulan gimana, Kita tuh nggak. Jadi gini loh. Nggak ada omongan kamu segini ya, kamu segini, karena aku juga tidak mematokkan, ya udahlah gitu. Nggak ada. Aku segini nggak ada. Karena selain bercerai ini mungkin ada tuntutan apa lagi sih kamu, mungkin sudah ada harta gono gini di situ? Nggak ada harta gini. Ya siapa tahu rumah ada, dibeliin rumah, mobil. Harta ada, tapi punya Hana, bukan punya suaminya. Mbak, baru-baru dibeliin rumah, mas kawin aja diambil lagi. Aduh, gue udah nangis jadi ketawa nih kalau tanya kayak begini. Bang Acong, pastinya kapan akan mengajukan gugatan ini? Kita sudah. Gugatannya hanya cerai aja, seperti tadi dibilang, apa ada gugatan lain? Iya, kalau gugatan murni cerai, karena kan biasanya gugatan itu 3 ya. Gugatan, perebutan anak, harta gono gini. Harta gono gini pasti sudah tidak ada. Anak juga tidak ada. Jadi hanya perceraian saja. Gitu. Kapan pasti Bang? Dari hari ini sudah kita proses. Kan itu secara online, kita tidak harus ke sana kok. Jadi intinya gini ya, ini kan nanti kemana-mana nih. Oh si Hana dapat ini, yang nggak ada aku dapat apapun, dan nggak ada yang ada juga diambil lagi ya Maya. Mas kawin, intinya nggak ada harta gono gini juga, nggak ada yang dia kasih juga ke aku. Selama ini juga dia masih tinggal di rumah aku, di mobil aku, ya. Numpang hidup ya. Numpang hidup ya. Anak, Yang habis. boleh, anak mungkin bisa ditunjukin juga nggak chat WA mesra dengan Oh suaminya? nanti paling di pengadilan ya, di pengadilan aku bakal kasih bukti semuanya. Itu sering juga deh chat WA mesra sama suami. Nggak tahu deh, aku baru pergokin sekali. Kayak itu chat mesranya mungkin hanya chattingan biasa aja, atau mungkin sambil ngirim-ngirim gambar, atau seperti apa Kak?
Chat-chat aja lah. Chat biasa aja ya. Iya, ada bukti lah pokoknya. Kalau isinya kayak gimana, kita tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukti di pengadilan nanti. Iya. Anak terus rumah yang dijual itu juga itu karena perkara rumah tangga ini. Ih, enggak, itu rumah aku, itu rumah aku, hei. Nih, ya perjelas lagi ya, dia nggak ada ngasih aku apa-apa, dia nggak ada ngasih aku apapun. Itu rumah yang aku jual, itu rumah aku. Kenapa aku jual? Karena aku lagi beli rumah lagi bangun rumah lagi di apa tuh di daerah situ juga, Jakarta juga. Kenapa jual? Karena pengen nyari lebih luas lah gitu. Aku kan kenal sama dia baru 3 minggu. Iya. Nggak dikasih apa-apa termasuk nafkah juga nggak Kak? Atau seperti apa Kak? Atau mungkin keberangkatan umroh juga mungkin dari kakak juga atau seperti apa? Enggak sayang, aku semuanya sendiri. Berarti modalin umroh juga ya? Iya, Umroh juga umroh aku dari Hana gitu. Kalau umroh enggak, kalau biaya umroh, kalau yang dia itu pakai uang sendiri. Kalau yang aku sama keluarga aku ya pakai aku. Kaget ya. Oh mau sih. Mau sih. Ya. Tadi kan bilang udah daftar online. Hari ini sudah daftar atau baru akan daftar? Sedang proses daftar. Kan online itu kita upload dulu, tidak langsung kita dapat ini kan. Karena ada kendala sinyal juga beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian. Nanti baru kita dapat nomor perkaranya. Kalau prosesornya kita proses. Dan kita liatin awalnya doang ya. Gugatannya saya bawa kok. Tapi saya hanya bisa memperlihatkan awalnya doang. Nah, nih lembaran pertama doang. Lembaran pertama. Nah, kita perlihatkan. Ntar aja fotonya. Tapi awalnya doang ya. Ini fisiknya. Online-nya kita sedang proses untuk didaftarkan. Salah satu tim dari kita sekarang ini udah sedang daftar itu gitu. Karena dengan kejadian kayak gini kayak jadinya trauma nggak sih ke depannya gitu mungkin? Ya trauma, sangat trauma lah. Dan kedepannya aku bakal lebih selektif lagi lah dan nggak akan dulu pacaran lagi, nggak akan nikah lagi. Gue lebih baik karir dulu lah, karir fokus dulu ke mama. Ada rasa kapok gitu untuk rumah tangga gitu karena kejadian. Dibilang kapok ya ada kapok, tapi ya buat pelajaran aja semuanya. Itu jadi lebih selektif ya Kak? Iya, lebih selektif lagi. Tadi mungkin disebut pengusaha Apa? pengusaha apa dia? Pengusaha apa ya? Ekspor impor dia. Ini